orang yang haram untuk jadi imam. Kita akan baca jemaah. Tahrumul imamatu fil halatil atiyah. Ada beberapa orang yang dia haram untuk jadi imam pada kondisi berikut. Yang pertama, imamatul mar'ati birrajul. Wanita jadi imam bagi lelaki. Ini tidak boleh dan sholatnya bisa tidak sah. Ketika ada seorang wanita yang jadi imam bagi lelaki, sholatnya tidak sah. Nabi SAW pernah bersabda, la yufliha qaumun wallau amrahum imra'atan. Sekelompok kaum tidak akan beruntung, tidak akan menang, tidak akan jaya kalau mereka menyerahkan urusan mereka kepada wanita. Hadis ini kita coba baca, diriwayatkan oleh Bukhari dari sahabat Abu Bakrah. Dari sahabat Abu Bakrah. Dan sahabat Abu Bakrah, perawi hadis ini, itu pernah diajak oleh teman-temannya untuk bergabung dengan barisan Zubair bin Awam, Talha bin Ubaidillah, dan Aisyah radhiyallahu anha menuju daerah Kufah dalam rangka untuk mengeksekusi pembunuhnya Utsman bin Affan. Tapi karena pemimpin safar ketika itu, ekspedisi ini adalah Aisyah radhiyallahu anha, Abu Bakrah teringat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yufliha qaumun wallau amrahum imra'atan. Sekelompok kaum tidak akan jaya kalau dia menyerahkan urusannya kepada wanita. Termasuk juga dalam masalah sholat. Sehingga yang harus jadi imam adalah lelaki. Akhirnya Abu Bakrah tidak mau ikut. Karena yang jadi pemimpin ketika itu adalah seorang wanita. Padahal pemimpinnya adalah ibunda Aisyah radhiyallahu anha, yang tentu saja tidak bisa dibandingkan dengan wanita siapapun di zaman ini, di dunia ini. Untuk saat ini. Jelas beliau jauh lebih istimewa dan lebih mulia dibandingkan, bahkan tidak hanya dibandingkan wanita di hadapan lelaki di zaman ini. Tapi Nabi SAW mensabdakan seperti ini sehingga Abu Bakrah tidak mau ikut. Nah, selain itu, wali annal asla ta'akhuruha fi akhiris sufuf. Selain itu, hukum asalnya wanita itu berada di belakang. Siyanatan laha wasitran, agar lebih menutupi mereka, lebih tidak kelihatan, dan seterusnya. Walau quddimat lil imamati la asbaha dzalika mukhalifan li hadzal asl asy-syar'i. Kalau mereka ditaruh di depan, maka berarti bertolak belakang dengan prinsip yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wanita itu safnya di belakang. Baik. Insyaallah kita bisa memahami ya. Dan saya kira tidak ada ibu-ibu yang protes gara-gara diimami oleh lelaki yang jauh lebih muda dibandingkan dirinya. Gara-gara diimami oleh lelaki yang jauh lebih muda dibandingkan dirinya. Mungkin seusia anaknya. Dan juga tidak ada wanita yang protes ketika dia seorang hafizah, hafal Quran. Lalu diimami oleh laki-laki, beliau hafizah, hafal Quran, punya status sosial, bunyai kalau di masyarakat kita. Istrinya seorang ulama, seorang tokoh agama, hafizah, sudah senior berumur, tapi yang jadi imam muridnya dari suaminya mungkin yang jauh lebih junior, baik dari sisi usia maupun dari sisi ilmu. Tapi kenapa tidak protes?